semuanya. Sehat ya? Masih diberi kesempatan untuk ngomong ya. Mohon bersabar, tadi Mas Rahman itu sedikit itu ada semacam ngeluh. Pak, pada anggota kami itu banyak, tapi yang hadir cuma segini, ini loh nggak ada 25%-nya. Artinya saya akan bicara soal organisasi. Kalau dari sisi dalam saya percaya mungkin artinya itu sudah di Gula Wendah itu sudah dikelola. Jadi organisasi ini akan menjadi kuat kalau kesadaran masing-masing juga kuat. Dan saya sampaikan dulu, saya berbicara di sini dalam kapasitas saya selaku orang desa, bukan orang atau mungkin saya dari perguruan mana, tidak, tapi saya dalam kapasitas pengawal desa. Dan saya di desa. Jadi tadi saya juga sempat ngomong sama Mas Bambang, ada bagusnya juga kalau misalnya acara ini dilakukan di pendopo. Saya yakin tidak ada masalah, karena di sana pasti ada nilai yang lebih lagi. Tetapi saya kembali kepada ini akan menjadi kuat kalau dari masing-masing pribadi ini sadar bahwa organisasi ini adalah milik kita yang harus kita kembangkan, dan di dalam organisasi ini kita akan bisa atau kita mampu untuk membentuk diri kita dengan yang di belakang itu OD ya, olah diri. Olah diri, di dalam diri itu ada rasa, ada cipta, ada karsa, dan seterusnya. Saya tidak tahu, tetapi saya percaya itu sudah dipelajari. Dan pada saat ini, mari ketika ini sudah ada, kembangkan. Tadi saya juga sudah ngomong sama kita yang belum ada sepertinya sekretariat. Kalau misalnya ada sekretariat, bentuknya kayak kandang pitik sekalipun tidak masalah. Tetapi ada tulisannya, misalnya sekretariat PSOD, suatu baru misalnya. Jadi ini akan menjadi lebih, saya ngomong hanya soal organisasi ya, saya tidak ngomong soal isi daripada yang ada di sini. Kalau di sini pasti rendah hatinya yang ditekankan. Tapi kalau kita bicara soal wadah, saya pikir tulisan itu perlu, seperti contoh yang ada ini. Bukan berarti kita sombong ketika kita memancang sebuah tulisan sekretariat PSOD suatu baru. Bukan berarti kita itu ingin memunculkan diri kita sendiri, tidak. Tetapi ini adalah identitas, supaya yang pertama kita dikenal, lalu yang kedua orang itu bisa melihat sisi positif atau sisi baik daripada kita. Kita munculkan. Iklan kita adalah iklan dengan tindakan. Tadi saya sudah sedikit singgung. Bukan dengan promosi PSOD adalah datanglah, bergabunglah, tidak demikian itu. Tapi dengan menunjukkan selain eksistensi atau keberadaan, tetapi dalam keberadaan itu kita seperti apa. Saya sedikit masuk ya, mohon izin. Jadi yang namanya hidayah ini harus berenah dan barokah. Berenah artinya itu digetok tularkan, disambungkan seperti sekarang ini. Mas Roman sudah memaparkan, mendadarkan kepada banyak orang, lalu barokah dalam hal itu bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Ini wajib. Kalau tidak, percuma, tidak ada artinya. Ini apa istilahnya konsepnya. Jadi kalau misalnya dari organisasinya tidak dibangun, nanti kocar-kacir, bagaimana kita punya kesempatan untuk belajar, untuk mengolah diri dan seterusnya, tidak akan pernah bisa. Jadi dalam hal ini kepada mungkin adik-adik, saudara-saudara semuanya, bangunlah kesadaran diri untuk berorganisasi. Ketika Mas Roman mengatakan seperti itu, saya pun menjerit secara hati. Nek dipikir-pikir Mas Roman oleh opo, kan gitu toh. Hanya untuk mengajak baik saja, tanggapannya mungkin nggak seperti yang mungkin Mas Roman harapkan. Terlalu jauh. Saya nggak ngomel ya, enggak ya, tetapi saya hanya menyikapi dari apa yang tadi dikeluhkan oleh Mas Rahman selaku pembina kita di sini. Jadi itu. Lalu tadi juga disinggung juga tadi apa di dalam diri ada Bimo Suci. Artinya Bimo Suci itu sebenarnya begini loh ya. Apapun yang kita lakukan, segala kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri kita itu. Kalau tadi ada selula, ada jatulah, sifatullah, dan selula. Dan kalau itu sudah dikembangkan, maka tidak ada lagi ego itu loh. Maksudnya seperti itu.
Dengan mempertahankan ego, dengan mempertahankan kesombongan, maka ini kegagalan udah bagi kita. Jangankan organisasinya, apa yang kita usahakan setiap hari pun, ini pasti gagal. Karena kita akan dikuasai oleh ego tadi. Jadi saya merembet ini, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Mohon maaf loh ya, saya nggak tahu itu, tetapi apa namanya, karena ini berkaitan itu. Jadi organisasi dan isinya ini harus apa sama-sama berkembang. Kalau mungkin dalam diri kita itu ya gaib ya nyata, wadah dan juga isinya. Jadi kalau ini harus sama-sama dihidupkan. Kalau kita hanya menghidupkan raganya saja, bagaimana dengan rohani kita? Tadi juga sudah disinggung. Ini harus kedua-duanya jalan. Mensana in corpore sano. Ini bahasa Maduronya ya. Jadi di dalam tubuh yang kuat terhadap jiwa yang kuat. Jadi tubuh kita di dalam organisasi diolah. Diolah dengan berorganisasi yang kuat, baru nanti kejiwaan kita, kalau yang tadi itu, baru bisa berjalan dengan baik. Saya yakin dengan semangat, dengan kesadaran yang tinggi dari kita semuanya, ini apa, perhimpunan ya namanya, perhimpunan ini akan bisa berkembang dan terus berkembang. Dan nanti coba nanti di ini ya masih ditingkatkan, tadi saya bilang sekretariat dan apa, mulai berpikir soal itu supaya nanti itu apa ya, kita semakin rasa andarbeni itu rasa memiliki ownership-nya itu semakin ada itu. Kalau itu tidak ada ya alah kono acara ya wes aku harus mancing. Nah ini terus saya boleh berpesan ya, boleh ya. Jadi ketika nanti dalam karya gini, jangan sampai nanti itu meninggalkan yang namanya kewajiban. Saking senangnya dengan organisasi, lalu yang di rumah ini juga keteteran, ini juga jangan. Ya, ini jangan sampai itu namanya over ya. Jadi mungkin tidak baik. Jadi tetap saja yang namanya kewajiban di rumah atau yang tanggung jawab ini tetap harus dijalankan. Lalu yang kedua, di dalam menggunakan yang namanya katakanlah hidayah gitu aja lebih mudah ya, apa yang sudah didapat di dalam karya-karya di dalam kemasyarakatan ini juga harus mempertimbangkan juga tentang jangan sampai sama, misalnya gini, gara-gara hanya ingin mungkin menolong tetapi lupa ngarit atau mengesampingkan ngarit kita yang atau nurih misalnya, ini juga jangan, maksudnya seperti itu maksud saya, supaya kita jangan kelewatan. Dan mungkin itu ya yang terutama dari segi organisasi tadi, itu bangunlah dari masing-masing pribadi supaya nanti itu bisa berkembang baik. Saya yakin, saya tidak menjamin tapi saya yakin 99,9% kalau dari masing-masing tidak ada kesadaran, organisasi tidak akan bisa berkembang. Mas Roman yang akan menjerit di dalam hati, meskipun Mas Roman nggak pernah misuh, nggak pernah, tetapi saya yakin dia pasti akan mengalami pokok kebangetan kan gitu. Dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya, saya tidak tahu kapan, itu kesadaran daripada anggota sudah mulai baik sehingga ada yang prinsip manajemennya itu ada bahwa iya, misalnya begini, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tomorrow must be better than today. Jadi besok harus lebih baik daripada hari ini. Dan saya ucapkan selamat ya untuk anggota yang baru atau yang tadi sudah disahkan ya namanya ya. Nah itu semoga juga menjadi penyemangat bagi yang lain dan juga menjaga semangatnya. Lalu juga selamat juga merayakan ini ulang tahun Dies Natalisnya ya, Dies Natalis namanya ya, yang ke-7. Semoga bisa terus berkembang semakin. Jadi 8 itu beda lagi dengan 7 ini, 7 kan besok peringatannya yang ke-8 harus lebih baik lagi kan itu. Harus lagi. Dan itu berikrarlah dalam diri sendiri. Tidak usah disampaikan kepada yang lain, tetapi dalam diri sendiri kita jujur loh, kita mainnya harus dengan yang kuasa loh. Ini nggak ada trik, nggak ada apa-apa. Jadi kita itu membangun rohani. Dan sebenarnya kalau diperhatikan tadi itu, saya menyimak tadi itu, fisik itu hanya media sarana, tetapi yang menjadi tujuan utama adalah bahwa sesuatu yang lebih besar soal rohani. Kalau sekarang kita bisa ini dan itu, saya anggap permen.
permen aja. Kenapa saya bilang permen? Karena Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekarang kalau kita mampu menjalaninya dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Tetapi saya mendukung penuh kegiatan ini. Semoga saja Tuhan memberkati semuanya dan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.